Saya melihatnya begini ya, Pamekasan akhir-akhir ini check and balance antara eksekutif dan legislatif itu nampaknya tidak berimbang. Indikasinya adalah teman-teman aktivis, baik dari kalangan adik-adik kita di mahasiswa ataupun teman-teman aktivis yang berlatar LSM dan lain-lain, begitu banter dan keras sekali mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap oleh mereka tidak pro rakyat, yang dianggap oleh mereka tidak populis. Lah, ini kan pertanda bahwa check and balance itu tidak jalan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selamat sore sahabat-sahabatku sekalian. Kali ini saya sudah bersama dengan mantan legislator atau mantan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Sudah populer sekali beliau, Haji Suli Faris. Kita akan berbincang-bincang tentang kondisi Pamekasan saat ini. Dan kalau kita tahu atau kita menjadi pengikut status Facebook dan beberapa catatan Bang Suli, saya akrab panggil Bang Suli ya, itu akhir-akhir ini kritis sekali gitu. Nah, kita akan memperbincangkan soal ini, sebetulnya kondisi Pamekasan itu seperti apa gitu loh. Saya ingin menyapa dulu Bang Suli. Apa kabar Bang Suli? Baik, Mas Taufik. Ya, kita langsung aja kepada pokok pembahasan kita Bang ya. Saya mau tanya ini, penasaran sekali gitu saya. Kenapa akhir-akhir ini catatannya di Facebook sampean itu begitu kritis gitu ya. Dan ini tidak hanya saya yang bertanya, banyak beberapa kawan-kawan yang lain termasuk aktivis, barangkali teman-teman birokrasi dan banyak lagi yang lain yang mengkritisi, yang memantau status-status itu. Apa sebetulnya Bang yang terjadi? Jadi begini, masalah tulisan saya, baik di status saya di Facebook, dan mungkin kalau ada kesempatan kadang saya nulis ya, saya kirim ke teman-teman. Pertama, karena memang jiwa saya kan mantan politisi 4 periode. Ya. Jadi jiwa karakter atau jiwa saya untuk melakukan kritik terhadap suatu persoalan yang wajar atau pantas untuk kita kritisi itu masih ada di semangat dan masih jiwa membekas saya. masih membekas kuat. Dan saya memang di DPRD dari awal sampai akhir, dari mulai tahun 99 sampai tahun 2019, saya memang berupaya untuk menjadi saya sendirilah. Waktu masih di Dewan, kalau bicara keterikatan emosional ya, dan tanggung jawab politik, partai saya, Partai Bulan Bintang, itu kan pernah memberangkatkan Kiai Holilur Rahman, dan PBB ini adalah partai utama yang memberangkatkan beliau. Pada saat itu Kiai Holilur Rahman terpilih menjadi bupati. Saya pamit kepada beliau, Pak Kiai, alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat jerih payah teman-teman, perjuangan teman-teman, termasuk partai saya dan teman-teman yang lain, Kiai Holilur Rahman menjadi bupati. Dan saya pamit kepada beliau, saya walau PBB memberangkatkan Kiai Holilur Rahman, partai pertama yang memberangkatkan Kiai Holilur Rahman, saya pamit ke beliau bahwa saya Suli Faris akan tetap menjadi Suli Faris. Tidak akan berubah menjadi pasukan pendopo. Jadi kalau bicara beban politik atau kontrak politik atau tanggung jawab politik, seharusnya kalau niru pemahaman politik kebanyakan orang, PBB ini kan sudah menjadi bagian dari kekuatan politik yang diraih itu. Artinya
tidak pantas sekali lah saya mengkritisi berbagai hal dari beliau. Tapi saya sudah pamit, saya ingin jadi diri sendiri saya. Saya akan menjadi saya yang tetap kritis pada saat itu. Alhamdulillah Kiai Holilur Rahman silakan. Karena itu memang tugasnya DPRD. Iya. Saya sempat agak tegang banget dengan Kiai Holilur Rahman pada saat Kiai Holilur Rahman memecat almarhum Sekda Pak Jamaluddin Karim. Iya, iya. Saya salah satu yang teriak, jangan. Tapi beliau punya pertimbangan lain, dipecat. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup, saya mengkritisi Holilur Rahman. Lah itu saya. Dan itu membekas sampai sekarang, Bang, ya? Sampai sekarang. Ada di jiwa saya lah. Ya. Jiwa mengkritik itu ada di jiwa saya. Ya tentunya kita tidak antem kromo lah Ya. gitu. Artinya terhadap persoalan-persoalan yang memang wajar lah dikritik. Gitu. Nah, sekarang ini mengkritisinya kan sudah berbeda dengan yang dulu, Bang. Sekarang berada di luar parlemen gitu, Bang. Oh. Kenapa itu masih dilakukan? Apakah karena ada kondisi politik di Pamekasan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sampean? Saya melihatnya begini ya. Pamekasan akhir-akhir ini check and balance antara eksekutif dan legislatif itu nampaknya tidak berimbang. Indikasinya adalah teman-teman aktivis baik dari kalangan adik-adik kita di mahasiswa ataupun teman-teman aktivis yang berlatar LSM dan lain-lain begitu banter dan keras sekali mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap oleh mereka tidak pro rakyat, yang dianggap oleh mereka tidak populis. Lah, ini kan pertanda bahwa Check and balance itu tidak jalan. Padahal negara ini sudah membagi tugas-tugasnya atau apa yang menjadi tugas negara kan sudah dibagi pada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Eksekutif melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, yudikatif melaksanakan penegakan hukum, ada yang melaksanakan pokok-pokok kewenangan kehakiman, ada yang melaksanakan bertugas untuk keamanan, ketertiban, dan TNI Polri yaitu masalah keamanan dan menjaga kedaulatan negara kan. NKRI. Ya. Dan eksekutif, legislatif ya tugasnya adalah menjadi penyeimbang dari eksekutif. Ya. Kalau kita baca ketentuan peraturan perundang-undangan ada 3 hal pokok yang menjadi tugas utama dari legislatif. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Pengertian secara sederhananya adalah membuat atau merumuskan peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah ya peraturan daerah, baik itu karena disuruh oleh peraturan perundang-undangan di atasnya atau karena tuntutan kearifan lokal. Terus yang kedua berfungsi sebagai budgeting. Jadi DPRD itu punya fungsi anggaran. Ya fungsi anggaran di sini bukan berarti DPRD pegang uang, tapi ikut membahas dan menentukan arah tata kelola pemerintahan termasuk juga program-program prioritas dalam setiap tahunnya. Lah, yang ketiga adalah fungsi controlling, fungsi pengawasan. Lah, kalau 3 tugas pokok ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka keseimbangan ya antara perilaku eksekutif dengan DPRD itu akan bagus dan publik akan melihat bahwa ini ada check and balance. Ya. Kondisinya sekarang seperti apa, Pak? Ya indikasinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, terlalu banyak kritik yang muncul dari forum di luar ekstra parlemen.
ya di ekstra parlemen lah bahasa Ya, umumnya, itu kan pertanda atau indikasi bahwa yang di dalam kurang bisa memaksimalkan Ya, tidak berjalan fungsi dengan itu. baik gitu kan. Salah satu contohnya gini, yang terjadi akhir-akhir ini ya, Ya, bagaimana pembelian mobil sigap itu bisa lolos. ya. Lah, anggaran itu kan ada historinya, ada asal muasalnya kan seperti itu. Lah seharusnya kalau itu akan menjadi persoalan yang kemudian sampai dibentuk pansus di DPRD, Ya. lah seharusnya teman-teman DPRD itu kan mengetahui dari awal, oh ini tidak tepat, oh ini tidak akan efektif, oh ini apa dan sebagainya. Lah persoalan ini muncul setelah mobil sigap itu selesai dilaksanakan Ya. dan dibentuk pansus. Pansus. Ya. Dan sampai hari ini pansus tidak jelas seperti apa perkembangannya. Ya perkembangannya tidak jelas seperti apa. Padahal pansus itu dibuat untuk mempelajari persoalan ini secara detail, yang kemudian harus berakhir dengan rekomendasi yang pasti. Harus jelas ya, terukur kinerjanya Artinya pansus itu. sekarang ini kan rekomendasinya kita tidak tahu. Nah, Apakah warnanya hijau atau kuning atau merah kan kita tidak tahu. Lah itu. Dan banyaklah kebijakan-kebijakan lain yang saya lihat teman-teman belum bisa memanfaatkan fungsi kontrol itu secara maksimal. Oke, Bang. Ini kan segala sesuatu itu tetap ada sebab dan akibatnya. Kira-kira karena faktor apa kemudian balancing ini tidak terjadi antara eksekutif dengan legislatif, atau bisa saja ada kemungkinan ini ada main mata, tanda kutip ya, ada main mata antara legislatif dengan eksekutif. Saya tidak ingin terlalu masuk pada persoalan-persoalan yang subjektif ya, yang subjektif. Kita hanya akan melihat dari sisi luarnya saja. Yang tampak kerupungan seperti yang saya urai tadi, persoalannya ini karena apa dan sebagainya, ini kan perlu pendalaman lagi kan seperti itu, perlu pendalaman lagi. Ya karena ini masih ada sisa waktu ya, tentunya kita hanya bisa berharap lah bagaimana ke depan sisa waktu yang ada atau sisa masa jabatan yang ada ini betul-betul dimanfaatkan lah untuk membangun satu keseimbangan atau bergaining position dengan eksekutif dalam rangka memperhatikan kepentingan rakyat gitu. Rakyat, bukan membangun kekuatan atau bergaining position untuk kepentingan kelompok atau pribadi kan seperti itu. Nah, di sisa waktu yang ada kita berharap seperti itu. Oke, Bang, kalau melihat jalannya pemerintahan yang ada di Pamekasan sendiri, sampean melihatnya seperti apa gitu nih? Sehingga sampean harus selalu menyampaikan kritikan-kritikan gitu. Saya melihatkan gini ya, kalau kita bicara tentang berbagai aturan yang menjadi landasan dari pemerintahan saat ini, ya, setiap momen pilkada ya, ada kewajiban kepada semua calon yang maju, ya, pasangan calon bupati, untuk menyampaikan visi dan misi serta program-program prioritas di depan sidang paripurna istimewa DPRD dan juga di sidang paripurna KPUD. Tujuannya apa? Karena visi misi itu yang akan dijadikan dasar pemerintahan dan pembangunan untuk 5 satu periode atau dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Siapapun pemenangnya, maka visi misi itu yang harus dipakai. Lah kemudian visi misi itu dirumuskan atau diwujudkan ya ke dalam peraturan daerah berupa RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.
Lah, dalam perda tentang RPJMD itu, mulai dari A sampai Z, mulai dari alif sampai ya, program-program yang ada dalam visi dan misi Bupati terpilih itu dimasukkan ke RPJMD. Dan RPJMD itulah landasan utama pelaksanaan pemerintahan sepanjang 5 tahun dari mulai Bupati terpilih dilantik sampai dia berakhir. Lah, visi misi itu hakikatnya yang saya pelajari ya, itu adalah gambaran keadaan yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi visi misi itu bukan hanya kata-kata mutiara atau bukan kata-kata puitis, tapi itu harus betul-betul menjadi bahasa yang bisa dibumikan, yang bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan, bisa direalisasikan. Kita menilai satu kinerja pemerintahan baik Kabupaten Pamekasan ataupun di lainnya, provinsi, pusat juga, agar tidak menjadi orang yang subjektif menilainya, harus berpatokan pada visi misi, karena visi misi itu adalah beliau sendiri atau mereka sendiri yang menyampaikan, dan itu yang menjadi kontrak politik dengan masyarakat. Nah, sekarang apakah Pamekasan ini sudah berpijak pada itu atau enggak? Lah, ini kan kita harus telaah satu-satu. Yang saya ingat ya dari program prioritas beliau akan menciptakan 10.000 wirausaha baru. Lah, saya lihat dari tahun ke tahun nampaknya keinginan itu masih menjadi mimpi lah sampai saat ini. Itu catatan pertama. Terus yang kedua, dia akan mengurangi angka pengangguran. Lah, ternyata sampai sekarang kan belum ada apa-apa. Progresnya nggak jelas. Ya, nggak jelas. Jadi untuk mengurangi angka pengangguran itu otomatis kan harus ada lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, otomatis harus ada investasi. Tidak mungkin lah kalau tidak ada investasi. Investasi kemudian tercipta lapangan pekerjaan. Tidak mungkin. Lah, kita lihat investasi di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih belum kita lihat lah progresnya seperti apa. Terus yang sangat prinsip lagi yaitu daya beli masyarakat yang setiap tahun semakin lemah. Terus melemah ya. Semakin melemah. Lah, ini juga menjadi soal yang paling utama lah. Dan banyak lagi program-program yang lain yang beliau sampaikan dalam visi-visi beliau yang dimasukkan ke peraturan daerah tentang RPJMD. Jadi kalau saya menilainya berpatokan pada itu. Jadi tidak saya berpatokan pada asumsi-asumsi belaka yang keluar dari orang per orang. Karena itu menjadi hal yang subjektif. Lah, nanti karena berbeda kelompok, berbeda pandangan, kalau itu mesti kritis karena memang itu bukan kelompoknya. Itu bukan pendukungnya. Lah, saya tidak ingin seperti itu. Karena itu subjektif. Jadi kita menilainya harus pakai janji beliau sendiri. Karena itu yang tercatat, yang legal, yang bisa diukur. Itu. Nah, kalau saya sekilas membaca juga apa yang disampaikan di dalam visi misi itu adalah membangun dari pinggir gitu. Nah, jadi membangun dari pinggir artinya kalau dari pinggir ini adalah pembangunan yang berbasis kerakyatan gitu. Di mana rakyat itu yang berada ya di desa gitu loh. Bagaimana gambaran desa yang ada di Pamekasan saat ini gitu loh. Menurut Bang Suli seperti apa? Saya rasa desa di Kabupaten Pamekasan ya tetaplah seperti desa-desa 10 sebelumnya tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Padahal di salah satu janji beliau ingin menciptakan desa percontohan.
Ya sampai sekarang kan. Desa tematik ya. Iya. Nah, Kan tidak ada Mas Ian sampai sekarang. Jadi di sini apa namanya pokok persoalannya. Jadi kita sesuaikan antara perkembangan saat ini dengan berbagai janji politik beliau yang tercantum dalam visi misi yang kemudian dimasukkan ke RPJMD. Kalau menilai dari analisa orang per orang, kelompok per kelompok yang tidak berpatokan ke itu, ya akhirnya menjadi tidak adil lah kita. Iya. Seperti itu. Nah, ketika melihat kondisi seperti ini, harusnya fungsi kontrol dari legislatif itu kan harus jalan sebetulnya, Bang. Ya, maksud saya gini, legislatif pun sesungguhnya harus paten terhadap ini. Iya, harus berpijakan terhadap visi Iya, misi itu. artinya kalau ada program-program yang diusulkan oleh pemerintah daerah, bupati umpamanya, tapi program itu tidak bersesuaian dengan program-program yang ada dalam visi misi beliau, seharusnya DPRD menolak itu. Tidak mengiyakan semua usulan. Ini karena tidak ada kesesuaian dengan yang dijanjikan. Seperti yang diulas sampean waktu di Facebooknya itu soal pengadaan sarung itu. Iya. Ya, jadi itu persoalan insidentil ya, persoalan insidentil. Jadi kalau harusnya kasus-kasus yang seperti itu tidak dibiarkan oleh Dewan. ya, betul. Harus dikritisi juga ya. Jadi kalau persoalan khusus untuk persoalan sarung ya, karena itu sangat insidentil. Waktu itu saya masih ada di Jawa Tengah. Saya ditelepon banyak teman di Kabupaten Pamekasan minta, ini Bang begini, ini begini, ini begini. Saya pelajari, wah ternyata kok kayaknya memang ada persoalan di sini. Saya pelajari sampai beberapa hari, saya baca aturan juga, saya baca visi misi bupati juga. Saya nanya ke teman-teman yang ada di DPRD, bagaimana perkembangannya pada saat pembahasan KUA PPAS, pada pembahasan RAPBD, penetapan APBD dan sebagainya. Oke, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa di sini nih ada kejanggalan lah yang perlu kita pertegas, yang perlu kita kritisi secara tegas sehingga nanti akan ketemu ya Gimana persoalannya di mana dan kepentingannya adalah untuk apa, itu pada akhirnya akan ketemu. Iya. Bang, apakah memang ada penurunan kualitas ya di legislatif itu berkaitan dengan tugas-tugas mereka? Padahal mereka kalau peningkatan SDM sudah ada beberapa program di legislatif sendiri. Apakah memang yang terjadi seperti itu atau memang ada faktor lain gitu? Kalau masalah kualitas SDM saya rasa teman-teman yang ada di DPRD itu masih mumpuni dan banyak kader-kader muda yang punya latar belakang pendidikan yang cukup. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, ada pesan khusus untuk Bupati Pamekasan dan anggota DPRD Pamekasan. Yang pertama dari Bupati dulu. Jadi begini, kalau pesan ya kita bukan orang yang punya kapasitas untuk nitip pesan pada beliau lah. Tapi saya hanya berharap saja bagaimana sisa waktu atau waktu yang tersisa ini betul-betul dimanfaatkan lah untuk memikirkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Karena sesungguhnya tanggung jawab pemerintah kabupaten terhadap berbagai persoalan publik di Kabupaten Pamekasan ini masih cukup banyak. Belum lagi apabila kita korelasikan dengan itu tadi visi dan misi. Saya sempat menyampaikan kepada beliau di Pendopo pada saat itu jam 1 malam saya ketemu beliau. Saya menyampaikan pada beliau persoalan tembakau pada saat itu. Semua sudah saya tumpahkan. Permainan-permainan pemilik modal, konspirasi jahat dari pemilik modal, sudah saya sampaikan ke beliau. Tinggal bagaimana beliau sebagai manajer publik ya untuk mengantisipasi lah agar penderitaan para petani ini tidak berkepanjangan. Dan di akhir pertemuan saya bilang kepada beliau, kalau ajunan bisa menyelesaikan persoalan tembakau dan persoalan garam, maka 70% dari persoalan masyarakat Kabupaten Pamekasan selesai. 30%
hanya persoalan infrastruktur. Yang infrastruktur itu sendiri sudah ada petugasnya, sudah ada dinasnya, anggarannya sudah ada, kan tinggal bagaimana menentukan program prioritasnya. Oh, ini akan dibangun duluan karena sangat mendesak dan sebagainya. Dan itu tidak perlu strategi yang rumit lah, karena rumusnya sederhana itu. Iya. Tapi kalau persoalan dua itu tadi, persoalan tembakau dan persoalan garam, itu memang perlu terobosan gila-gilaan dari manajer publik. Saya sudah sampaikan ke beliau. Jadi artinya sisa waktu ke depan ini saya harapkan bagaimana ada kebijakan yang betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat, terus angka pengangguran itu tadi, terus laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun kita paham bahwa sesungguhnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan, menaikkan nilai tawar, nilai daya beli petani, dan lain-lain, menciptakan lapangan pekerjaan, ini tidak bijak kalau semuanya kita serahkan kepada bupati. Pemerintah kabupaten, karena dimanapun kalau itu hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten tidak mungkin. Dan bupati yang menjanjikan, kepala daerah yang menjanjikan terlalu muluk-muluk terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat yang kuat, terus penyerapan lapangan pekerjaan dengan besar-besaran, itu juga tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pemerintah di atasnya. Iya, dan juga tanpa menggandeng pihak swasta, investor, tidak mungkin. Daerah-daerah yang sekarang ini bisa kita katakan maju, dia seiring membangun daerah itu dengan pihak swasta. Nah, kalau Pamekasan kemudian karena ada kultur yang masih belum menerima investasi, saya rasa kan tinggal dijelaskan secara rasional. Persoalan komunikasi. Iya, persoalan komunikasi. Jelaskan secara rasional. Begini, gini, gampang. Rumusnya kan seperti itu. Terus pesan untuk kawan-kawan 45 anggota DPRD Pamekasan. Ya harapan lah, lagi-lagi harapan yang bisa saya sampaikan. Bagaimana fungsi kontrol itu dioptimalkan, termasuk dalam fungsi anggaran juga. Fungsi anggaran yang saya masukkan agar ditingkatkan nilai tawarnya lah untuk mengurangi atau menghapus anggaran-anggaran yang tidak penting. Karena kalau kita kalkulasi dari APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2022 ini kurang lebih sekitar 2,2 triliun, termasuk juga dengan pembiayaan, itu kalau kita kalkulasi 64% itu terserap oleh kepentingan birokrasi, baik berupa belanja rutin ataupun kegiatan-kegiatan lain yang orientasinya adalah pada kepentingan birokrasi. Sisanya 36% itu biaya publik lah, belanja publik yang di dalamnya kalau kita telah satu-satu itu masih cukup banyak yang berbau-bau kepentingan birokrasi. Dan disinilah DPRD harus kritis ya, masuk harus kritis. Yang untuk publik pun kadang kita melihat gini, kalau anggaran 1 miliar mungkin yang real untuk publik hanya 400 juta gitu ya. 400 juta. Contohnya Pak, yang kayak gitu? Ya kan, yang itu seakan-akan program belanja publik gitu ya. Tetapi itu untuk kepentingan birokrasi. Iya kan. Misalnya gini. Ada kegiatan seremonial. Iya. Kayak sebentar lagi akan ada acara batik di Bromo. Iya, Walau anggarannya kecil, cuma kan ini kan contoh saja kan gitu. Contoh ya. Anggarannya kalau enggak salah, kalau kita baca di media itu kan sekitar 200-an atau ya kurang lebihnya 200 juta kan seperti itu. Lah, itu kan seakan-akan itu kan belanja publik. Ya? Belanja publik. Apakah itu berdampak pada publik? Iya. Kan enggak? Lah kenapa di Bromo kan gitu? Lah kalau terkait dengan pemasaran produk lokal ya, saya kok lebih setuju daripada kita sering-sering ikut atau mengadakan event-event seperti itu. Iya. Saya kok lebih setuju gini.
Pemda nyiapkan anggaran, sewa hall di mall-mall, Iya. di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Semarang. Bikin pameran itu ya. Suruhlah bergiliran 1 minggu pengusaha batik jual di situ. Umpamanya ada 10 tahap pertama yang berangkat, silakan 10 orang berangkat, ruangannya ada, silakan dijual di situ. Harga atur tersendiri, kalau ingin bersaing ya atur mereka sendiri yang punya aturan kan. Iya. Di Jakarta juga seperti